Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Andrea Febriana untuk menjelaskan atau mempresentasikan penerapan teori pertumbuhan ekonomi regional mata perkuliahan ekonomi regional. Menurut Supriyadi 2021, ilmu ekonomi adalah studi mengenai pemanfaatan sumber daya yang langka atau terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas berupa barang ataupun jasa. Menurut Jana Ranjana 2011, ekonomi regional merupakan industri potensial ekonomi yang beraneka ragam pada beberapa sektor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ilmu ekonomi juga bermanfaat baik secara makro maupun mikro, salah satunya bagi perencanaan wilayah. Analisis dalam ekonomi regional juga dapat menghemat waktu dan biaya dalam memilih lokasi yang tepat guna untuk memakai data sekunder yang tersedia. Selain itu, manfaat makro bagi pemerintah pusat bermanfaat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi secara merata di seluruh Indonesia. Lalu, ekonomi terbagi menjadi teori pertumbuhan ekonomi wilayah, bruto domestic regional bruto, analisis location weighted atau LH, analisis shift share atau C-share, analisis model rasio pertumbuhan atau MRP, dan analisis overlay. Yang ke-1, teori pertumbuhan ekonomi wilayah. Menurut Majiu 2018, pertumbuhan ekonomi wilayah bertambah menerima masyarakat yang terjadi pada wilayah tersebut secara keseluruhan berupa kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dapat menentukan tingkat kemakmuran wilayah. Selain itu, juga menambah nilai terciptanya tingkat kemakmuran yang bisa ditentukan dengan besarnya transfer payment. Transfer payment tersendiri itu adalah bagian dari pendapatan wilayah yang dapat mengalir keluar wilayah atau jumlah penerimaan yang berasal dari luar wilayah. Lalu, terdapat bruto domestik regional. PDR merupakan indikator yang dapat mencerminkan perekonomian suatu daerah. Dalam PDRB, nilai tambah bruto disajikan berdasarkan lapangan usaha. Dikutip dari Tumangkeng 2018 bahwa dalam teori tempat sentral ada hierarki tempat. Tempat setiap sentral atau pusat terdapat tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumber daya. Tempat sentral merupakan suatu pemukiman yang di dalamnya menyediakan barang dan jasa dan penduduk yang mendukungnya. Lalu, produk domestik regional bruto diartikan sebagai nilai tambah bruto yang muncul dari keseluruhan sektor perekonomian di suatu wilayah. Lapangan usaha menurut prioritas pembangunan dikelompokkan menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Dalam analisis location weight atau LH, analisis location merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui sektor berbasis, non-basis, dan keunggulan komparatif daerah. Lalu, analisis shift share menurut Supomo, dikutip dalam Wati dan Arifin 2019, bahwa analisis shift share digunakan untuk menganalisis komponen penentu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah di antara dua titik tertentu. Lalu, analisis model rasio atau MPR. Analisis model rasio merupakan pertumbuhan yang berguna untuk menganalisis sektor maupun subsektor ekonomi potensial yang berdampak pada perekonomian wilayah yang didasarkan pada pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB. Dan yang terakhir, analisis overlay.
Menurut Suhandi 2021, analisis overlay merupakan analisis yang digunakan untuk melihat kategori ekonomi potensial baik dari sisi kontribusi maupun dari sisi pertumbuhan PR, PRB sekaligus sebagai lahan perbandingan berbagai alat analisis sektor ekonomi unggulan. Dalam pertumbuhan ekonomi wilayah terdiri dari beberapa teori, antara lain teori ekonomi klasik, teori basis ekonomi, dan teori tempat sentral. Pada teori ekonomi klasik, menurut Farouk 2017, teori ini ditemukan oleh Adam Smith pertama kali pada tahun 1776. Teori ini membebaskan masyarakat untuk menentukan jenis kegiatan ekonomi yang dipilih untuk dilakukan sistem ekonomi pasar bebas, yang dimana bermaksud untuk bertujuan untuk menciptakan efisiensi, full employment, dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang stasioner. Teori ekonomi klasik mempunyai kekurangan terkait lokasi kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi pada suatu wilayah pada dasarnya terkait pada aturan tata ruang yang ditentukan. Kekurangan tersebut juga kemudian disempurnakan oleh John Maynard Keynes. Menurutnya, mengatasi masalah tersebut perlu peran pemerintah melalui kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan pengawasan langsung. Lalu ada teori basis ekonomi. Menurut Ziwu 2019, teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan daerah atau kota akan ditentukan oleh sektor unggulan yang basis di mana hasil produk tersebut diekspor atau dijual ke daerah lain. Sektor unggulan tersebut dimaksud adalah sektor yang memiliki produktivitas daya saing yang tinggi menjadi sumber daya ekspor di daerah tersebut. Nilai pengganda basis itu juga ada rumusnya, yaitu penggandaan basis lapangan sama dengan total lapangan per jumlah lapangan kerja. Lalu juga terdapat rumus dari model Hoyt yang dimana bikinku bisa dipotong kali ya. Lalu ada teori kutub pertumbuhan atau growth plum theory. Dikutip dari Daniel Lapati, teori kutub pertumbuhan dikenal pertama kali oleh Prancis Farouk 1950 dengan nama Paul de Poisson. Pertumbuhan pada kutub-kutub yang mempunyai intensitas yang berbeda. Inti dari teori itu, kutub pertumbuhan muncul dengan adanya industri utama sebagai bergerak pembangunan daerah, pemusatan industri pada daerah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, sehingga terbentuk pola konsumsi yang beragam di daerah, antar daerah. Daerah yang relatif pasif dengan industri yang bergantung pada industri unggulan sangat dipengaruhi oleh daerah relatif maju ataupun industri yang sektor unggulan. Lalu ada juga tempat sentral atau teori tempat sentral, yaitu setiap tempat sentral mempunyai pusat yang lebih kecil yang menyediakan sumber daya. Tempat sentral merupakan suatu pemukiman yang dimana menyediakan barang dan jasa bagi penduduk daerah pendukungnya. Oleh karena itu, tempat sentral atau kota harusnya menyediakan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan pasar yang dengan melihat jarak minimum konsumen yang terdapat barang atau jasa tersebut. Dengan rumus tersebut, memiliki keterangan NTBT merupakan nilai tambah bruto, P produksi bruto, H harga persatuan, A biaya antara barang yang tidak lama dan jasa dalam produksi, dan O output nilai yang produksi bruto. Selanjutnya, analisis shift share.
Analisis shift share ini memiliki rumus dengan di bawah berikut. Dengan keterangan DAB merupakan perubahan sektor A di daerah B, lalu NAB pertumbuhan daerah di daerah A di daerah B atau overall growth effect, MAB yaitu bauran industri sektor A di daerah B atau industrial mix effects, dan yang CAB keunggulan kompetitif sektor A di daerah B atau competitive effect. Analisis shift share juga memiliki beberapa bagian, yaitu pertumbuhan ekonomi secara umum atau national share dengan rumus berikut, lalu baruan industri atau mix industrial mix atau proportional shift yang disimbolkan dengan MAB dengan rumus berikut, dan pengaruh keunggulan kompetitif atau competitive effect atau differential shift atau CAP dengan rumus berikut. Lalu, dengan teori pembangunan daerah, pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintahan dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru yang merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Faktor-faktor yang menentukan penentu pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu yaitu teori basis ekonomi, peran swasta dalam pembangunan ekonomi daerah, dan peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah dibagi menjadi 4, entrepreneur, koordinator, simulator, dan fasilitator. Lalu, peran swasta dalam pembangunan ekonomi daerah dibagi menjadi 4 juga, development agent, primary mover of development, innovator and technological advancement, dan partner sektor publik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.